Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin melanjutkan konsolidasinya dan sekarang mungkin sudah bertahan kurang lebih 2 minggu, dan kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira in terms of price action, apa yang sedang terjadi, diikuti apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya, beserta juga updates untuk beberapa chart lainnya yang terkorelasi terhadap pergerakan harga Bitcoin, yang menurut saya juga akan sangat penting untuk kita pantau. Sedikit banyak itu bisa menjadi semacam guidance lah buat kita untuk mengetahui kira-kira apa yang bakalan dilakukan oleh Bitcoin berikutnya. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat global market cap itu di angka 3,18 triliun dolar atau turun sekitar 0,33%. Nah, kalau kita melihat top 10 coin sendiri, sesuatu yang menarik sebenarnya terjadi, yaitu adalah semuanya merah kecuali Ethereum yang menjadi top performer hari ini, kenaikannya 1,02% ke 2.685 dolar. Nah, tentunya teman-teman, kita tahu bahwa cycle di cryptocurrency yang tradisional adalah biasanya uang bakalan berotasi dari yang awalnya Bitcoin ke Ethereum ke top 50 coin, ujung-ujungnya baru altcoin season. Nah, sudah sangat lama kita tidak melihat hal tersebut terjadi sebenarnya. Dan baru 1-2 hari terakhir kita melihat ya Ethereum start untuk lebih baik performanya daripada Bitcoin. Tapi itu baru terjadi 1-2 hari terakhir, teman-teman. Nah, kita perlu adanya konsistensi. Kita mau melihat selama 1 atau 2 minggu ke depan, Ethereum bisa secara konsisten outperform Bitcoin. Kalau itu yang terjadi, maka saya rasa akan ada harapan bahwa altcoin-altcoin lainnya at least akan juga bisa mendapatkan recovery lanjutan. Mungkin kita jangan langsung bahas ke altcoin season lah, karena itu masih cukup jauh saya rasa. Dan sekalipun kalau kita naik 50-60% dari harga kita sekarang untuk rata-rata altcoin, itu sebenarnya masih sama aja dengan harga yang kita sudah lihat di akhir tahun 2024 kemarin. Karena kita melihat dari bulan November atau Desember awal kemarin hingga dengan sekarang, rata-rata altcoin itu terkoreksi ada yang 40, 50, atau mungkin sampai 60-70%. Sehingga kalau kita naik dari harga sekarang sebanyak 4 atau 50% pun, menurut saya itu hanya akan nyampe ke kurang lebih harga yang sama lah dengan apa yang kita lihat di bulan November akhir sampai awal Desember kemarin. Jadi makanya saya sebutkan sebagai pelanjutan recovery, bukan altcoin season gitu ya. Jadi itu yang perlu kita pantau mungkin selama beberapa hari ke depan. Saya juga akan lakukan updates di channel Altcoin Indonesia tentunya kalau saya melihat ada sesuatu yang menarik terjadi di sektor altcoin. Tapi di video hari ini tentunya teman-teman kita bakalan fokus ke Bitcoin dulu. Dan kita bakalan masuk langsung ke chart aja ya. Kita bahas price action dari beberapa chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin seperti apa, beserta Bitcoin nanti di akhir. Yang pertama teman-teman, S&P 500. Yaitu adalah indeks yang menggambarkan bagaimana performa pasar saham Amerika Serikat. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, untuk daily chart sendiri, ada sesuatu yang cukup menarik terjadi di S&P 500. Update terakhir saya sampaikan bahwa ada potensi S&P 500 itu membentuk yang namanya bull flag, teman-teman. Ini adalah versi mininya dari apa yang kita lihat di sini. Dan saya sampaikan, chance-nya cukup kuat bahwa S&P 500 akan setidaknya bisa kembali ke area all-time high atau bahkan breakout ke all-time high yang baru. Dan sampai dengan hari ini, saya rasa saya masih mempunyai stance yang sama. Saya punya pendapat yang sama bahwa untuk sementara waktu, price action S&P 500 terlihat cukup positif, oke, di mana kita mendapatkan adanya rally diikuti konsolidasi berupa bullish continuation pattern, dan kita juga sepertinya telah berhasil untuk breakout di atas bull flag tersebut. Sehingga kalau kita perhatikan, kita sekarang hanya terpaut dari all-time high terakhir itu kurang lebih ya 0,25%. Bahkan opening nanti malam pun bisa aja langsung kita di all-time high yang baru. Who knows? Karena kan kadang-kadang kalau kita melihat ada long weekend, bakalan ada gap biasanya. Gapnya bisa gap down atau gap up. Nah, kita nggak tahu nih yang mana yang terjadi, tapi harapannya tentunya adalah kita bisa melihat S&P 500 untuk melanjutkan rally dan ke all-time high yang baru. Karena sekali lagi, teman-teman, korelasi pergerakan harga antara S&P 500 dan juga Bitcoin itu berbanding lurus. Artinya, jika S&P 500 secara overall berada dalam tren yang bullish,
maka biasanya Bitcoin juga cepat atau lambat bakalan mengikuti. Ingat kata kuncinya, cepat atau lambat, teman-teman. Jadi nggak selalu persis ya, misalnya S&P hari ini di all time high, lalu Bitcoin harus juga ke all time high hari itu juga. Nggak seperti itu. Kadang-kadang ada lagging effect. Artinya bisa aja S&P-nya naik dulu, baru nanti jeda beberapa minggu atau mungkin 1-2 bulan, Bitcoin baru ikut misalnya. Sama juga ketika misalnya masuk ke bear market, cycle terakhir seingat saya, Bitcoin itu duluan ketemu dengan top, sudah drop mungkin sekitar 1 atau 2 bulan sebelum pada akhirnya S&P juga menemukan top dan masuk ke bear market. Jadi ada lagging effect, teman-teman. Tapi pada intinya, pergerakan in generalnya, mereka korelasinya itu berbanding lurus. So, untuk S&P 500, so far so good. Di sisi yang lain, dollar index juga menunjukkan ada tren pelemahan. Ini juga tentunya merupakan berita baik untuk Bitcoin sendiri. Karena Bitcoin sekarang denominasinya kan dalam bentuk dolar. Oke, makanya dikatakan Bitcoin/US dollar atau USDT. Yang sama aja menggambarkan US dollar gitu kan. Jadi, aset-aset yang denominasinya dalam bentuk dolar, tentunya pasti ada korelasinya dengan pergerakan chart ini, yaitu adalah US dollar index. Nah, ketika terjadi pelemahan US dollar index, maka kalian akan bisa melihat pair di forex seperti Euro USD, GBP USD, itu bakalan naik. Karena denominasinya dalam bentuk USD. Apalagi gold, juga sama, cenderung bakalan bergerak positif kalau misalnya US dollarnya trennya bearish. Bitcoin juga sama, sedikit banyak, kalau tren in general dollar index itu bearish, maka harusnya Bitcoin bakalan menjadi bullish. Nah, kalau untuk sementara waktu, kalau kita lihat di 4-hour chart, teman-teman, kita melihat dollar index itu telah berhasil dengan clear breakdown di bawah area support yang berada di kurang lebih area 108 sampai 107 di sini lah, 107,7. Oke? Dan kali ini kita harusnya akan bisa menjadikan area tersebut kembali menjadi area resistance. Dan semoga kita bisa melihat ada pelanjutan penurunan dari dollar index menuju ke kurang lebih area 105. Atau bahkan baiknya lagi kita mau melihat breakdown di bawah 105 yang menurut saya itu akan menjadi sebuah hal yang sangat positif untuk bisa terjadi. Karena itu memperbesar chance bahwa dollar index telah menyelesaikan konsolidasi panjang di sini dan akan melanjutkan tren ke bawahnya. Ingat teman-teman, gambaran besarnya ini udah saya sampaikan juga mungkin dari bisa dikatakan tahun lalu lah gitu ya. Outlook kita untuk dollar index itu untuk beberapa tahun ke depan adalah downtrend. Kenapa? Ini saya bahas basically dari price action-nya teman-teman. Kita mendapatkan ada drop yang cukup signifikan, diikuti konsolidasi yang berkepanjangan, dan hasilnya biasanya diakhiri lagi untuk sell off berikutnya ke bawah. Artinya akan ada dua wave di sini ke bawah. Oke? Nah, sebelumnya hal yang sama juga pernah terjadi kalau teman-teman lihat. Ya kan? Ini kita mendapatkan sell off yang tajam, kemudian konsolidasi yang panjang, pada akhirnya kita juga membentuk lower low yang baru. Ya kan? Kalian bisa lihat ada berbagai contoh lainnya lah yang mungkin kalian bisa scroll sampai ke data bahkan tahun 90-an itu semuanya bisa kalian temukan di sini. Ya kan? Di sini juga contoh yang cukup bagus menurut saya. Kita mendapatkan ada sell off, konsolidasi panjang, kemudian sell off berikutnya. Sell off, konsolidasi panjang, kemudian sell off berikutnya. Nah, ini yang juga saya expect terjadi ke dollar index kali ini, yaitu adalah memang kita sekarang sedang berada di tahap konsolidasi panjang tersebut setelah adanya sell off di sini, tetapi ekspektasi saya adalah kita masih akan melihat dolar indeks kemudian melanjutkan penurunan ke bawah dan membentuk lower low baru. Apakah itu akan terjadi dalam waktu dekat? Jujur saja saya tidak akan tahu gitu ya. Karena untuk sementara waktu memang kita masih berada di area yang cukup jauh daripada area low terakhirnya. Dan momentum yang kita lihat selama beberapa minggu terakhir, menurut saya belum cukup untuk kemudian menyatakan ke saya bahwa pasti kita telah menyelesaikan
koreksi di sini dan akan membentuk lower low baru. Tapi intinya selama dollar index itu meneruskan downtrendnya meskipun slowly but surely gitu ya, katakanlah seperti ini modelnya. Selama downtrendnya berlanjut, harusnya itu akan berdampak positif ke harganya Bitcoin. Untuk short term banget, ya kita bisa lah mendapatkan semacam relief rally terlebih dahulu, tapi sell off yang kemarin kita lihat itu terlihat cukup kencang, dan saya rasa kita masih belum akan menyelesaikan sell off-nya, dan kita mungkin hanya akan konsolidasi dan melanjutkan penurunan ke bawah. Next target kemungkinan akan di sekitaran area 105. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari chartnya S&P 500 dan juga dollar index sebenarnya memberikan clue yang cukup positif ya teman-teman, bahwa keduanya mendukung bahwa Bitcoin bisa aja melanjutkan kenaikan dari sini. Tetapi sekali lagi bukan berarti ketika kita bahas bahwa ada clue positif dari dollar index dan juga S&P 500 yang mendukung Bitcoin untuk naik, lalu tiba-tiba Bitcoin bisa naik hari ini atau besok ke all time high yang baru. Tidak seperti itu maksud saya, tapi trend in general Bitcoin harusnya masih dalam keadaan bullish. Jadi kalau misalnya ada argumen yang menyatakan bahwa Bitcoin telah masuk ke bear market atau kita sudah ketemu dengan cycle top, saya secara pribadi mungkin kurang setuju gitu ya. Kalau misalnya dikatakan bahwa kita masih akan melanjutkan konsolidasi, ya itu menurut saya kemungkinannya ada aja gitu. Atau bahkan dikatakan misalnya kita akan drop di bawah 90.000 untuk misalnya mendapatkan pullback lebih dalam, ya saya rasa itu adalah sebuah argumen yang valid aja gitu. Tidak ada alasan bahwa Bitcoin tidak bisa melakukan hal ini. Tapi kalau misalnya dikatakan masuk sampai ke bear market, saya rasa itu mungkin belum gitu ya. Tapi itu menurut saya pribadi. Jadi sekalipun kalau misalnya kita akan lanjut drop dari sini, saya rasa juga jaraknya tidak akan lagi terlalu jauh, teman-teman. Kita tahu bahwa Bitcoin itu akan mendapatkan area major support ketika nyampe ke area 90 sampai 85.000 dolar. Sebenarnya area ini sudah saya tandai mungkin dari tahun lalu ya teman-teman, dari bulan November atau Desember seingat saya tandai area ini sebagai area worst case scenario untuk Bitcoin. Saya sampaikan area 90 sampai 85.000 harusnya akan mampu dipertahankan oleh Bitcoin. Kalaupun kita drop di bawah itu kemungkinan hanya adalah semacam liquidity grab gitu ya, atau untuk menjemput saja orang-orang yang mungkin langsung ngelong di sekitaran sini dan kemudian kita akan kembali lanjut recover. Artinya kalau kita drop dari area ini pun kemungkinan tidak akan bertahan lama. Tapi itu menurut opini saya pribadi, oke? Nah, ini adalah gambaran besarnya. Intinya, untuk mungkin setengah satu tahun ke depan, saya masih tergolong bullish untuk Bitcoin. Dan saya belum beranggapan bahwa kita sudah ketemu dengan cycle top. Tapi in the short term, ya tentunya bisa aja kita masih melanjutkan penurunan, teman-teman. Terlebih lagi kalau misalnya kita lihat selama kurang lebih beberapa hari terakhir, memang Bitcoin sepertinya kesulitan untuk menemukan ada konsistensi ya. Dari segi momentum, oke, kita kemarin sempat spike ke kurang lebih area 98.900 di tanggal 14 Februari, tapi kemudian lanjut lagi bleeding out. Dan sekarang, kalau kalian perhatikan, kita lagi-lagi sedang berada di area yang sebelumnya selalu dipertahankan sebagai area support, yaitu adalah area 95 ribuan. Kemarin sempat ada satu kali fake out, tapi kemudian itu langsung kembali recover lagi. Jadi kita consider ini hanya sebuah fake out gitu ya. Tapi selain daripada itu, setiap kali kita mencoba untuk nge-retest ke area ini, selalu ada rebound yang terjadi. Menunjukkan bahwa ada buyers yang mencoba untuk mempertahankan area ini agar tidak dijebol, gitu kan. Jadi, akan sangat penting tentunya bagi Bitcoin sekarang juga melakukan hal yang sama. Karena kalau misalnya kita sampai lose atau kehilangan area ini dan kita bisa melihat ada closing 4-hour candle di bawah area tersebut, maka menurut saya secara pribadi ada chance yang cukup besar bahwa kita akan setidaknya breakdown di bawah area 94.000, kemungkinan akan revisit ke kurang lebih area 92, atau bahkan kita bisa menuju ke area lower low baru, di mana kemungkinan area 90.000 menurut saya tidak akan di hold. Kita mungkin akan mencoba untuk drop di bawah area wick ini. Mungkin bisa sampai ke area 88 atau mungkin 86-85 maksimum di sekitaran area tersebut. Jadi kali ini teman-teman, Bitcoin berada di area yang cukup krusial untuk dipertahankan oleh para buyers. Ini adalah area tahanan terakhir di 4-hour chart. Sebelum kita mungkin akan ketemu lagi di area range 90-an ribu sebagai area major support berikutnya. Jadi kita bakalan pantau pergerakan beberapa jam ke depan, apakah pada akhirnya buyers akan kembali berhasil untuk bisa mempertahankan area ini. Ingat,
bahwa hari ini teman-teman kita baru akan melihat pasar saham Amerika Serikat dibuka setelah 3 hari libur. Jadi mereka long weekend. Makanya kalian lihat juga volatilitas market beberapa hari terakhir itu sangat kecil, tidak ada volumenya. Ya karena di Amerika sana yang merupakan para pemain besar ya, itu semuanya pada liburan. So, volume transaksi itu kecil, dan baru malam hari ini kita kemungkinan akan melihat volatility itu kembali. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.